Halo semua. Saya dari kelompok 2 akan membahas tentang materi teorema Pythagoras, yaitu menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Setelah kalian menonton video ini, kalian akan bisa 1. Memahami konsep teorema Pythagoras. 2. Kalian dapat menentukan hipotenusa pada suatu segitiga siku-siku. 3. Kalian dapat menyusun kembali rumus Pythagoras pada berbagai segitiga siku-siku. 4. Kalian dapat menentukan panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Apa itu teorema Pythagoras? Mungkin kalian cukup sering melihat benda seperti atap rumah, lapangan bola, pemandangan perbukitan, piramida di Mesir, atau mungkin jembatan gantung seperti ini. Kalau kita perhatikan lebih teliti, kesemua benda tersebut mengandung suatu bidang geometri yang cukup familiar kan? Yap, segitiga siku-siku. Nah, ketika kita berbicara tentang segitiga siku-siku, ada suatu rumusan yang bekerja khusus pada benda yang bentuknya segitiga siku-siku. Namanya adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini nantinya akan sangat berguna dalam perkembangan ilmu arsitektur, navigasi, topografi, dan lain sebagainya. So, kayak gimana penggunaan teorema Pythagoras? Yuk kita lanjutkan pembahasannya. Pada suatu segitiga siku-siku dengan panjang seperti di gambar ini ya. Yang ini sisi A, yang ini sisi B, yang ini sisi C. Maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, rumus inilah yang dimaksud teorema Pythagoras. Intinya, kita bisa menentukan salah satu panjang sisi pada segitiga siku-siku tanpa harus mengukurnya secara langsung. Yang penting kedua sisi lainnya sudah diketahui. Di sini keterangannya, sisi C adalah sisi yang berseberangan dengan sudut siku-sikunya. Kelihatan kan? Sudut siku-sikunya kan di sini. Sisi C kan yang di seberangnya. Nah, kalau kayak gitu, maka sisi C ini dipastikan adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku itu. Atau istilahnya nanti adalah hipotenusa. Jadi hipotenusa adalah sisi terpanjang pada suatu segitiga siku-siku. Terus sisi A dan sisi B adalah sisi yang menempel pada sudut siku-sikunya. Paham ya? Lanjut. Sebelumnya saya mau bilang, sebenarnya tidak perlu menghafalkan ini, angka-angka ini. Intinya kan sisi paling panjang, kalau dikuadratin, hasilnya sama dengan jumlah sisi lain yang sudah dikuadratin juga. Kenapa saya tekankan ini? Supaya kalian nanti nggak kebingungan ketika huruf yang dipakai beda. Kan bisa aja hurufnya bukan A, bukan B, dan bukan C. So, pahami konsepnya dan jangan hurufnya aja, oke? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang teorema Pythagoras, kita harus benar-benar paham dulu tentang konsep hipotenusanya ya, supaya nanti kita nggak salah saat menggunakan rumusnya. Di sini saya mempunyai dua buah siku-siku. Mari kita sama-sama menentukan hipotenusanya. Sekaligus kita nanti akan menemukan kembali rumus Pythagorasnya. Gambar pertama, segitiga siku KLM. Pertama kita cek dulu sudut siku-sikunya. Kan ada di sini nih. Maka kalau ditanya hipotenusanya, berarti kan di sisi seberangnya. Berarti ada di sini dong. So, hipotenusanya pada segitiga ini adalah sisi M. Sehingga rumus Pythagoras pada segitiga ini nanti adalah M kuadrat disama dengan K kuadrat ditambah L kuadrat. Bisa dipahami kan? Gambar kedua, segitiga siku-siku PQR. Siku-sikunya kan ada di sini. Maka hipotenusanya ada di seberang siku-siku. Berarti di sini kan? So, hipotenusa pada segitiga ini adalah P.
Maka rumus Pythagoras pada segitiga ini nanti adalah P kuadrat sama dengan Q kuadrat ditambah R kuadrat. Itu aja, bisa dipahami kan? Jadi walaupun segitiga siku-sikunya diputar kayak apapun, harusnya kita sekarang udah lebih paham cara menentukan sisi terpanjang atau hipotenusanya. Oke, sekarang saya mulai membahas cara menggunakan teorema Pythagoras. Contoh pertama, tentukan panjang sisi X pada masing-masing segitiga berikut. Oke, kita mulai dari segitiga yang atas dulu ya. Langkah pertama, kita cek dulu siku-sikunya ada di mana. Siku-sikunya kan ada di sini. Berarti sisi yang di seberangnya adalah hipotenusanya kan, yaitu si X. Maka rumus Pythagorasnya jadi X kuadrat sama dengan apa? 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. Lanjutin deh. Berarti X kuadrat sama dengan 12 kuadrat itu sama dengan 144 ditambah 16 kuadrat itu 256. Berarti nanti X kuadrat 400. Ingat ini masih X kuadrat kan? Supaya jadi X aja, maka kita cari nilai akar dari 400. Akar 400 kan 20. Berarti sama dengan X sama dengan 20. Selesai. Lanjut ke segitiga yang bawah. Langkah pertama masih sama. Kita cek dulu siku-sikunya ada di mana. Siku-sikunya kan di sini. Berarti sisi seberangnya adalah 13. Maka rumus Pythagorasnya menjadi 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat ditambah X kuadrat. Kita atur dulu posisinya, berarti kan X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Lanjutin deh. 13 kuadrat itu 169 dikurang 5 kuadrat itu 25. X kuadrat sama dengan 169 dikurang 25 sama dengan 144. Sehingga X adalah akar dari 144, yaitu X sama dengan 12. Bisa dipahami kan? Itu aja ya, semoga video ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Au.